malam, Pak Sony. Ya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Irene Ahmad. Saya yang akan menjadi moderator untuk webinar kali ini. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk membuka webinar ini dalam doa. Mari kita satu doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan baik kami sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di Zoom meeting pada hari ini. Kami akan belajar bersama dan biarlah materi yang akan kami dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan pelayanan kami dan kehidupan kami ke depan. Juga Tuhan berkati narasumber kami pada hari ini Tuhan agar dapat menyampaikan materi dengan baik dan juga dapat memberikan ilmu yang baru bagi kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik, pembahasan dalam webinar hari ini adalah mengenai penelitian etnografi dalam studi teologis yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang kompeten dalam bidang ini, yaitu Dr. Sony Elizalupo, MTH. Di webinar kali ini ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi dari narasumber dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Tetapi sebelum sesi tanya jawab akan ada break selama 5 menit. Jadi di saat pada sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu dapat memberikan pertanyaan melalui chat box yang ada di bawah atau dapat raise hand. Baik, sebelum saya menyerahkan kepada narasumber, saya akan membacakan profil dari narasumber. Minta tolong kepada operator. Baik, profil narasumber kita pada hari ini adalah nama narasumber kita pada hari ini adalah Sony Elizalupo, MTH. Berikut riwayat studi formal beliau. Yang pertama S1 di UPSW Salatiga, yang kedua S2 MA di STT Harvest Semarang, kemudian S3 di Demin di STT Harvest Tangerang, kemudian S2 MTH di STT Baptis Indonesia Semarang, dan juga S3 di tempat yang sama, yaitu STT Baptis Indonesia Semarang. Kemudian S3 DSA dokter atau doktor sosiologi agama. Kemudian beliau sedang melakukan riset di UPSW Salatiga. Next. Pekerjaan dan pelayanan narasumber, yang pertama dosen STT Baptis Indonesia dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Yang kedua, beliau mengajar mata kuliah Teologi Kontemporer, Penelitian dan Studi Perjanjian Lama. Selanjutnya, beliau juga adalah seorang pembala di Gereja Golden Gate Community Church, Semarang. Next. Selanjutnya, beliau adalah Ketua Penggiat Jurnal Teologi Indonesia, kemudian reviewer di jurnal terindeks Sinta seperti Pasca, Kurios, Dunamis, Kazana Teologia, dan lain-lain. Selanjutnya, reviewer di jurnal bereputasi Verbum et Ecclesia, Q1 dan F1000 Research, Q1, kemudian ada International Journal of Religion in Society, jurnal Q3, kemudian aktif menulis opini di Kompas dan Suara Merdeka. Selanjutnya mengajar mata kuliah Teologi Kontemporer, Penelitian, dan Studi PL. Kemudian ada publikasi dari narasumber kita pada hari ini, buku-buku teologi yang ada yaitu Pentateuch, Kitab 12 Nabi, kitab-kitab sejarah, Biblical Theology, Holy Land, Jejak Kaki Tuhan di Tanah Suci, Mendeley, dan Riset Kuantitatif.
Baik, sebelum saya menyerahkan kepada narasumber, saya ingin menginformasikan. Jadi dalam sesi pemaparan materi kurang lebih 60 menit, kemudian ada break selama 5 menit, dan sesi Q&A akan dilaksanakan selama 45 menit. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih Irene. Shalom teman-teman dari Ictus Community dan juga dari STT Ekumene. Kehormatan bagi saya untuk berbagi ilmu, pengalaman bersama-sama dengan teman-teman. Dan kita hari ini belajar tentang etnografi. Ada beberapa step yang akan kita pelajari mengenai etnografi, dimulai dari pengertian etnografi, bagaimana metodologinya atau metode risetnya, bagaimana membuat laporannya, dan nanti di bagian yang terakhir kita akan belajar bagaimana melakukan itu secara praktis untuk kepentingan riset teologis. Itu yang akan kita pelajari dalam 60 menit ke depan. Sekali lagi terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bro Nixon itu yang menghubungi saya. Terima kasih bro. Untuk berbagi dan sharing pengalaman mengenai etnografi. Ini profil Google Scholar saya. Silakan berkunjung untuk mengutip paper-paper dan jurnal yang ada di sana. Kalau kita mengutip Google Scholar, orang yang memiliki high right, maka kutipan kita juga akan muncul di dalam forum-forum lain ya, seperti akademia, akan juga muncul di ResearchGate. Jadi semakin kita mengutip orang-orang tertentu yang memiliki citasi tinggi itu, maka paper kita akan ikut nyeret. Begitu salah satu tips yang membuat saya juga bisa muncul di dalam sosial media akademik. Itu tips ya. Jadi saya kutip orang-orang yang tinggi citasinya untuk mengangkat diri saya sendiri. Lalu ini profil Sinta 3 ya. Profil Sinta yang baru. Ya, nilainya lebih sedikit. Di sini kita bisa melihat kinerja akademik seseorang. Ini beberapa buku yang disebutkan oleh Irene tadi. Silakan Anda bisa memesannya di Tokopedia. Selalu ada stok. Anda bisa belajar dan ini sudah dipakai di beberapa sekolah tinggi teologi, baik di kelas S1, S2 dan S3. Etnografi. Ya. Apa itu etnografi? Kalau Anda melihat gambar di sebelah kanan ini, maka kita akhirnya tahu bahwa etnografi itu gabungan dari etnografi dan internet. Net itu dari internet. Etnografi. Sehingga disiplin ilmu ini memiliki nama yang berbeda dari etnografi. Walaupun sebenarnya tujuannya sama, yaitu untuk memahami kebudayaan. Etnografi itu kan ilmu untuk memahami antropologi, memahami kebudayaan, memahami sifat-sifat manusia. Nanti kita akan melihat perbedaannya apa. Ketika pemahaman itu kita gabungkan, keinginan pemahaman itu kita gabungkan dengan masyarakat yang berada dalam dunia digital, maka dia menjadi etnografi. Yang kita teliti di dalam etnografi adalah budaya yang berkembang di kalangan pengguna media sosial. Terutama Anda-Anda yang paling suka update status di Facebook, di Twitter, apalagi itu, yang baru-baru ini TikTok, itu bisa diteliti budayanya. Itulah etnografi. Pekerjaan etnografi itu di situ. Atau kita mau melihat tren tertentu, itulah etnografi. Dan ini tergabung di dalam pendekatan penelitian kualitatif.
bertujuan untuk menyelidiki jejak digital. Jadi setiap kali Anda mengakses media sosial misalnya, ada jejak digitalnya. Itu yang kita pelajari. Jadi sumber data kita adalah jejak digital yang ditinggalkan oleh orang. Atau praktik-praktik digital melalui teks. Ketika Anda menulis kata kalimat tertentu, memposting aktivitas saudara, maka itu menjadi sumber data bagi etnografi. Grafik, simbol, ya, gambar-gambar, image, suara, musik, konten-konten apapun. Bahkan konten audiovisual, video. Pokoknya segala yang bisa kita temukan di internet dapat kita gunakan sebagai data untuk mempelajari budaya penggunanya. Dari sini saja kita sudah bisa mengerti ya, saudara-saudara, teman-teman, bahwa sumber datanya bukan masyarakat seperti kalau kita melakukan KKN, kuliah kerja nyata. Kita live in di rumah kepala desa, tinggal di sana, mengamati perilaku kebudayaan masyarakat di sana, dan sebagainya. Etnografi mengamati perilaku dan sifat-sifat masyarakat, pola-pola yang diperlihatkannya, tidak dengan cara kita terjun ke lapangan, tapi dengan mengamati jejak digital komunitas itu, komunitas digital itu. Sebagaimana saya katakan tadi, etnografi itu akarnya etnografi. Kita semua tahu ya, bahwa etnografi adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang fokus mempelajari budaya masyarakat secara deskriptif. Jadi etnografi itu seperti kita datang ke sebuah tempat, membawa kamera to take a picture. Lalu kita beritahu, oh ini loh, di dalam foto ini ada gunung di kejauhan, di depan gunung itu ada kampung, di kampung itu aktivitasnya seperti ini. Makanya etnografi itu bersifat deskriptif, saudara-saudara. Kita bisa menjelaskan perilaku yang berkembang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Bisa menjelaskan ritual-ritual mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, karakter-karakternya. Kita bisa pelajari dan bongkar itu. Kita lihat polanya seperti apa. Pola masyarakat di sebuah tempat A belum tentu sama dengan tempat B. Nah, kita akan menganalisis itu nanti. Mengapa terjadi perilaku yang demikian? Mengapa muncul karakter yang khas seperti ini di sini? Atau ciri sosial dari masyarakat tertentu. Saya lupa di mana itu ya, di negara mana, Australia dan dengan Amerika itu memiliki pemahaman yang berbeda mengenai simbol ini dan ini. Amerika memahaminya sebagai simbol victory. Tapi sebaliknya itu akan merupakan hal yang jorok di Australia. Itu pernah menjadi viral ketika George Bush itu mengangkat tangan secara terbalik, diketawain. Nah itu mengapa hal demikian terjadi? Itu yang kita pelajari, itu yang kita bongkar, yang kita selidiki di dalam etnografi. Nah, etnografi melakukan hal yang sama. Perbedaannya adalah pada setting masyarakat. Ingat, etnografi itu kan menyelidiki pola perilaku masyarakat. Maka etnografi melakukan hal yang sama. Bedanya apa? Sumber data. Sumber data yang kita selidiki, setting masyarakat yang kita selidiki itu bukan masyarakat di luar sana di mana kita bisa live in di tengah-tengah mereka. Tapi masyarakat yang kita teliti adalah masyarakat digital yang meninggalkan jejak digital ketika dia masuk dalam media sosial misalnya. Jika etnografi itu mempelajari masyarakat secara alamiah, maka dalam etnografi yang kita pelajari adalah komunitas digital. Dan itu bisa kita atur-atur. Misalnya saya ingin mempelajari komunitas digital mahasiswa-mahasiswi STT Ekumene. Bisa. Atau jemaat di GKSI. Bisa. Atau jemaat di gereja saya misalnya G2CC. Bisa. Pola mereka di dalam mengelola media sosial, kita bisa pelajari itu. Jadi etnografi itu basisnya, terutama datanya, adalah komunitas digital. Dan segala aktivitas-aktivitas mereka menyangkut dunia digital tersebut. Pada umumnya sih menyangkut dunia media sosial ya. Masing-masing kan punya media sosialnya sendiri-sendiri. Saya biasanya lebih senang di Facebook dan Instagram. Ada anak saya senang dengan Twitter misalnya. Atau Anda yang senang dengan Twitter dan TikTok.
Ya, saya tidak suka itu. Nah, kita bisa meneliti berdasarkan kelompok-kelompok. Kembali kepada masyarakat digital. Sumber data pada etnografi kan tadi adalah masyarakat alamiah. Sedangkan sumber data pada etnografi adalah masyarakat digital yang meninggalkan jejak digital melalui media sosialnya. Atau melalui konten-konten yang ada di dalam dunia virtual itu. Dan setiap orang yang beraktivitas secara online, saudara-saudara, pasti memiliki jejak digital. Makanya walaupun Anda hapus, berada di tangan yang tepat itu bisa dibongkar. Mengapa film-film porno misalnya, klip-klip porno orang bisa nyebar kemana-mana, itu terjadi ketika dia memindahkan data, pergi ke tempat orang, ke bengkel untuk memperbaiki smartphone-nya, datanya bisa diambil. Udah tersimpan di sana, walaupun sudah di-delete. Nah, itu disebar. Mengapa sekarang kita harus berhati-hati? Karena semua sekarang serba digitalize. Orang bisa memanipulasi. Halo, shalom, selamat siang. Bisa bicara dengan Pak Sony. Ya, saya sendiri. Saya mau melakukan verifikasi dari Bank X. Kami sudah mengirim OTP, harap memberitahukan kembali kepada kami. Jangan pernah, saudara. Karena kalau dia sudah masuk untuk mengambil datamu, dia akan itu menjadi pintu masuk untuk memahami seluruh aktivitas digital saudara. Mengapa Facebook bisa memuat gambar porno misalnya? Karena kita membuka Facebook kita menggunakan internet publik. Makanya jangan mental gratisan. Sikit-sikit wifi-nya apa? Sikit-sikit wifi-nya apa? Datang ke kafe wifi-nya apa? Hati-hati, dia bisa mencuri jejak digitalmu. Hati-hati. Tiba-tiba aja di Facebook kita nongol. Dan kita tidak merasa melakukan itu. Nah, itu yang pekerjaan hacker. Ada seorang hacker yang lagi tren itu di Facebook. Si bocil. Tahu ya? Dia bisa bongkar nama orang dengan menggunakan IP address. Ada software intelijen itu. Bahkan masuk ke dalam CCTV kamar orang. Lagi ramai itu, saya selalu mengikuti dia. Menurut saya sih dia memiliki jejak intelijen. Jadi jejak digital itu rekaman perilaku dan atau aktivitas internet. Orang, user, kita ini kan user, saudara. Seperti posting kita, komentar kita. Mengapa akhirnya orang-orang dalam dunia politik itu bisa memunculkan kembali posting kita 2000 tahun yang lalu? Hanya untuk menjatuhkan kita saat ini. Karena jejak digital itu tidak terhapus. Komentar-komentar rasialis kita misalnya, selama kita belum menjabat sebagai pejabat publik, kita aman-aman saja. Begitu menjabat, ketahuan, saudara. Orang bisa melakukan tracing. Apa saja yang pernah saya ungkapkan, saya jelaskan, atau saya komentari. Muncul itu. Dicari celahnya. Riwayat kita. Review, rating, dan keterhubungan kita dengan siapa. Apalagi sekarang media-media sosial itu memiliki artificial intelligence. Jadi dia mendeteksi. Kalau saya sering terhubung dengan sebuah situs A, maka nanti di layar pencarian saya akan muncul banyak situs A. Dan semua yang sejenisnya. Kalau saya senang belanja, misalnya di sebuah aplikasi online, B misalnya, maka promo-promo yang muncul adalah dari aplikasi B itu. Nah, kalau Anda terus buka pornografi, nah itu yang muncul nanti menawarkan diri kepada saudara. Hati-hati. Apa yang menjadi kesukaanmu itu akan mengejarmu. Jejak dari aktivitas online itu tidak hilang. Dan menjadi sumber utama penelitian etnografi. Ingat, seluruh rekaman jejak digitalmu dapat dipelajari, dapat di-download, dapat di-mapping, dan dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Salah satu yang paling sering saya pakai misalnya adalah visualisasi. Nah, yang menjadi pertanyaan sejauh mana keterlibatan seorang peneliti di dalam etnografi. Kalau etnografi itu kan berarti kan kita hadir ya, perlu pergi ke lapangan, langsung live in di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah mereka, mencoba melihat dalam sudut pandang dan kacamata mereka. Kita bisa terlibat, berinteraksi dengan mereka untuk mendapatkan data. Maka kita akan penuh dengan banyak catatan itu. Saya pernah tinggal di kelompok masyarakat
di Semarang ini yang bekerjanya sebagai pemulung untuk mengetahui strategi bisnis apa yang bisa digunakan untuk melakukan community development kepada mereka. Akhirnya saya memutuskan bersama timnya memberikan kepada mereka modal berupa kambing dan kami mengawasi. Nah, hidup dulu kepada mereka. Jadi saya tidak tidur di sana, tapi saya 1 minggu pergi ke lokasi bersama teman-teman, mencatat kebiasaan bangun pagi jam berapa. Itu etnografi. Jadi dari data itu nanti kita olah menjadi bahan analisis kita. Nah, etnografi, saudara, Anda tidak pergi ke masyarakat seperti Anda melakukan penelitian etnografi. Dia tidak harus berpartisipasi aktif di dalam Facebook orang, walaupun itu juga dirasa perlu. Ya, dia mengambil data saja aktivitas orang-orang itu, mengambil data like-nya, mengambil data komentarnya, mengambil data gambarnya, mengambil data review-nya, lalu dia coding. Lalu di mana letak partisipasi peneliti di dalam etnografi? Ya, partisipasinya berada dan sebatas mengenal aplikasi media sosial yang dipakai oleh target. Jadi kalau Anda ingin mengambil data Twitter, maka Anda harus belajar mengenal. Sejauh itulah yang disebut dengan partisipasi Anda. Bagaimana cara mengoperasikan Twitter, mengirim posting, dan sebagainya. Mengupdate status. Supaya Anda bisa tahu data seperti apa yang ingin Anda ambil. Jadi, peneliti dapat merasakan dan melihat dari sudut pandang orang yang berada dalam lingkup dunia digital. Seperti apa sih orang yang melakukan posting digital itu, hanya sejauh itu keterlibatan peneliti. Anda tidak bisa meneliti misalnya data di dalam Facebook kalau Anda tidak terdaftar sebagai member Facebook. Ini yang disebut dalam dunia etnografi sebagai immersion engagement. Ini perbedaannya, saudara. Jadi etnografi itu bersifat field site. Jadi kita pergi ke tempat, ya, on site, kita pergi ke situ. Sedangkan basis etnografi adalah data, ya, data site. Dalam etnografi kita penuh dengan catatan lapangan, field notes, ya. Sedangkan dalam etnografi kita penuh dengan immersion journal, data jurnal, ya, refleksi jejak digital orang atau kelompok-kelompok catatan-catatan menyangkut data-data tertentu dari komunitas yang hendak kita pahami. Dalam etnografi peneliti berpartisipasi, hadir di sana, harus hadir, ya. Nggak bisa penelitian etnografi itu dilakukan di belakang meja. Namanya saja datanya field site. Ya. Sementara etnografi kita harus memiliki kemampuan untuk mengolah data digital itu. Makanya hari-hari ini kan banyak perusahaan menawarkan big data. Big data ini daripada kita kumpulkan, kita ambil saja, beli dari mereka lalu kita olah. Bahkan kadang-kadang mereka juga bersedia memberikan hasil olahannya, bagian kita tinggal meneliti. Dan ke sana dunia bergerak. Ya. Etnografi itu menyelidiki real community. Sementara etnografi virtual community. Etnografi kita menginterpretasi perilaku orang. Sementara dalam etnografi kita melakukan integrasi data untuk memahami perilaku orang. Kalau etnografi, data yang kita dapatkan berbentuk catatan, deskripsi. Sementara etnografi, datanya nanti akan berbentuk visualisasi. Jadi ini perbedaannya supaya Anda bisa paham. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa etnografi itu penting? Karena masyarakat sekarang udah bergeser, sudah mengalami disruption. Tahu disruption itu ya? Jadi pergeseran secara radikal, masif, dan pasti kebudayaan di dalam masyarakat. Kita pernah memiliki identifikasi sebagai masyarakat pemburu, lalu masyarakat agraris, bergeser ke masyarakat industri, lalu bergeser ke masyarakat informatif, dan sekarang bergeser ke masyarakat digital. Nah, pola di dalam kehidupan masyarakat itu bisa kita pelajari. Dan karena tren perkembangan masyarakat sekarang adalah digital, based on digital society, maka kita perlu juga menggunakan tools digital untuk memahami kebudayaan, pola, karakter di dalam masyarakat digital society itu.
Itu adalah ciri masyarakat kontemporer loh. Sebentar lagi kita akan memasuki dunia metaverse. Benar-benar apa namanya? Benar-benar digital, benar-benar virtual. Nah, bagaimana Anda bisa hadir dalam dunia virtual? Nggak bisa. Jadi etnografi nggak bisa dilakukan di sana. Yang kita bisa lakukan adalah etnografi. Karena ciri masyarakat kontemporer itu sudah berubah. Internet telah merubah masyarakat kita, merubah kebiasaan kita. Internet dulu menjadi ruang cyber. Kemudian membentuk masyarakat cyber, kini internet membentuk masyarakat digital. Dulu gereja terhubung dengan jemaatnya menggunakan internet searah. Sekarang bisa dua arah. Karena masyarakatnya sudah bukan masyarakat cyber lagi, masyarakat digital di mana semua segmen dalam kehidupan sosial sudah based on digital. Digitalize. Itulah sebabnya etnografi penting. Itu alat yang paling efektif untuk mempelajari pola masyarakat kontemporer. Nah, bagaimana kita melakukan penelitian terhadap etnografi ini? Sebentar ya, saudara. Bagaimana kita melakukan penelitian? Perhatikan slide yang saya perlihatkan kepada saudara. Sebagaimana saya katakan tadi, etnografi adalah kategori penelitian kualitatif dan data yang kita deskripsikan itu bukan kalimat-kalimat sebenarnya, tapi bentuk visual. Jadi keluarannya nanti luarannya bentuk visual, gambar yang menjelaskan sesuatu, hubungan, frekuensi. Itu outputnya. Nah, hasil analisisnya nanti kita menjelaskan apa arti gambar itu. Hasil analisisnya nanti kita menjelaskan apa hubungan antara yang A dan B. Hasil analisisnya nanti kita menjelaskan ini frekuensi yang sering kali muncul. Hasil analisisnya nanti kita akan menjelaskan ini tanggapan yang muncul. Ada dua jenis tanggapan, sentimen ya. Sentimen analisis itu yang positif dan yang negatif. Maka langkah pertama kita dalam melakukan riset etnografi itu, saudara, ini saya adaptasi dari bukunya Kozinet, salah seorang pakar yang menjadi acuan banyak orang dalam riset etnografi. Pertama, apalagi kalau kita terapkan dalam disiplin ilmu teologi, tetapkan dulu apa yang menjadi fokus riset. Apa? Contohnya, perilaku menggunakan internet. Tetapkan di kalangan gereja. Atau misalnya ibadah online. Anda ingin meneliti apa di dalam lingkup teologis? Jangan lupa, fokus riset itu adalah fokus yang sudah dan harus memiliki gambar digital. Menurut saya mempelajari iman secara etnografi nggak bisa. Ya. Tapi mempelajari komentar orang tentang pengajaran firman Tuhan bisa dari Twitter misalnya. Jadi tetapkan fokus riset, definisikan pertanyaan penelitian supaya jelas. Ingin menyelidiki apa? Misalnya ingin menyelidiki tren tertentu, penggunaan internet, penggunaan smartphone sebagai Alkitab. Jadi harus memiliki keterkaitan digital. Lalu tentukan social networking apa yang akan menjadi riset saudara. Biasanya yang dipakai itu Facebook, Twitter, atau YouTube, atau Instagram, atau Facebook. Ingat, tujuannya tadi adalah melihat perilaku orang di dalam manajemen media sosialnya. Jadi langkah pertama, rumuskan secara tepat apa yang akan Anda teliti, yang Anda ingin dapat itu apa. Baru definisikan pertanyaan penelitiannya dan tentukan
Social networking apa yang mau diriset? Facebook ya Facebook aja. Twitter aja. Langkah yang kedua setelah itu tentukan target siapa. Siapa yang menjadi target dari riset etnografi itu. Misalnya kelompok mahasiswa STT Ekumene. Atau kelompok di jemaat saya. Jadi itu cara kita melokalisir data yang sangat banyak. Atau anak-anak muda yang memiliki smartphone. Kita tentukan target risetnya. Itu yang disebut dengan kriteria untuk membatasi. Tidak semua data yang akan kita ambil. Yang ketiga, kita akan lakukan langkah-langkah, yaitu bagaimana cara kita berada di dalam sistem itu, bagaimana cara kita untuk terlibat, bagaimana cara kita mengumpulkan data, kita lakukan peran kita untuk mengumpulkan data. Intinya sebenarnya pada step ketiga adalah kita berada di dalam sistem digital itu, kita melihat di dalam sistem itu, dan kita mengumpulkan di dalam sistem itu. Apa yang kita kumpulkan? Yaitu data. Data-datanya kita kumpulkan, kita pilah-pilah, kita integrasikan menjadi satu paket data yang nanti akan berkaitan dengan nomor 4. Paket itu kemudian kita bagi-bagi sesuai mengacu pada step 1. Apa yang menjadi fokus kita? Pernah melakukan systematic data review? Pernah mendengar SLR? Kurang lebih seperti itu. Hanya dalam etnografi ini, data kita bukan paper jurnal, tapi data kita adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kita akan membuat coding nanti, mengelompokkannya berdasarkan coding tertentu. Kita melakukan klasterisasi data. Oh, ini kelompok ini masuk di sini, data ini masuk di sini, data ini masuk di sini. Klasterisasi ini berdasarkan coding yang sudah kita tentukan mengacu pada step 1, yaitu apa yang menjadi fokus riset kita. Baru kita analisis. Baru kita interpretasi. Oh, data ini seperti ini. Karena nanti kan muncul dalam bentuk visual, saudara. Hasil analisisnya muncul dalam bentuk visual. Baru sampai pada step kelima, kita jelaskan secara deskriptif. Sederhana sebenarnya. Langkah-langkahnya. Nanti saya akan beri contoh. Dan ini sistematika laporannya. Kalau Anda mau, nanti saya akan kirim kepada saudara materinya. Jadi kalau Anda mau membuat paper jurnal bertumpu pada etnografi, ini langkah-langkah laporan luarannya. Anda jelaskan dulu pendahuluan yang menjadi latar belakang mengapa Anda memilih poin 1 ini, fokus riset itu. Lalu berikan konstruksi teori. Jelaskan secara teoritis dulu supaya ada perspektif, ada foundation dari apa yang Anda bahas. Lalu jelaskan apa yang menjadi fokus penelitian Anda. Lalu uraikan metode penelitian, tentukan, laporkan bagaimana Anda menginvestigasi data. Yaitu tentukan datanya apa, data site-nya apa. Data site-nya misalnya Twitter. Ya, bagaimana mengambil datanya. Di Twitter yang diambil dari tahun ini sampai tahun ini. Apa yang menjadi kriteria inklusinya. Apa yang wajib masuk dan apa yang eksklusi, apa yang tidak boleh masuk. Itu adalah laporan investigasi. Laporkan itu. Lalu nyatakan bentuk keterlibatan Anda. Itu namanya interaksi. Lalu buat jurnalnya. Dokumentasikan data secara digital. Itu disebut dengan immersion journal. Lalu integrasikan semua data itu sehingga siap diinterpretasikan secara tematik. Nah, ini dia. Jadi dalam riset etnografi itu sebenarnya itu riset tematik. Riset tematiknya bersandar pada step 1. Apa yang menjadi fokus riset. Nah, fokus riset itu nanti akan menurunkan coding step 4. Contoh ya, contoh. Misalnya kebiasaan ibadah. Tema pertama apa? Kehadiran. Tema kedua apa? Kitab suci. Tema ketiga apa? Respon. Dari mana kita menentukan respon? Dari data yang sudah kita integrasikan, yang sudah kita visualkan.
Lalu kita bahas itu. Tema A apa, tema B apa, dan kita diskusikan, lalu buat kesimpulan. Sederhana. Sederhana. Dari mana datanya kita dapat? Ada dua, saudara, sumber data. Pertama, kita bisa memanfaatkan penyedia data di luar sana. Jadi kita tinggal nunggangi temuan dia mengenai data itu, lalu kita olah untuk kepentingan kita. Itu riset etnografi. Jadi kita masing-masing media sosial ini kan punya sumber analitik sendiri-sendiri. Kita tinggal ambil sumber analitik itu sesuai dengan target. Lalu kita analisis. Tapi kita juga bisa mencarinya langsung. Mencarinya langsung di situsnya. Mengumpulkan, mengekstrak keluar data itu, ya, mengambilnya, dan kita analisis. Jadi ada dua sumber data. Saya pernah menggunakan data yang disediakan oleh Hotsu, ya, atau yang digunakan oleh Emprit. Saya tinggal email, Mas, tolong saya butuh data tentang ini. Dia kirim. Nah, itu yang saya analisis. Tapi kita juga bisa mengambil data Twitter. Data Twitter orang. Kita kumpulkan, kita analisis. Sehingga muncul visualisasi. Itulah yang akan menjadi tema-tema kita sesuai dengan coding yang sudah kita buat. Nah, bagaimana mengolahnya? Mengolahnya adalah kita melakukan engagement dan immersion. Contoh, Facebook. Kalau Anda membuka Facebook itu, saudara, di situ ada insight. Nah, itulah data. Insight ini menyediakan data kepada saudara sebagai cara menganalisis sesuatu. Contoh ini, saya ini baru buat, saya belum punya, saudara. Saya baru membuat Facebook saya dalam bentuk page. Sebentar. Dalam bentuk page. Mana ya? Ini saya buat dalam rangka ini, karena sebelumnya saya nggak pernah buat. Malas ngurusnya. Tapi perlu untuk memberi contoh kepada Anda. Oke, bisa lihat? Bisa kelihatan? Ya. Karena baru buat 2 hari lalu, saudara. Isinya baru sedikit. Ini etnografi Anda ada di sini. Jadi ada data disediakan di sini. Ada 1 orang yang sedang mencari ini. Ada 3 orang yang like. Inilah data etnografi itu yang kita olah untuk kepentingan kita. Dari mana kita bisa dapat? Kita bisa gunakan insight di sini. Ini. Nah, ini. Dari antara 2 Mei sampai 8 Mei, baru 3 orang yang likes. Gitu. Baru 1 orang yang explore. STT Ekumene ada page-nya enggak ya? Di Facebook? Ronixon? Grup. Enggak ada page-nya ya, hanya coba lihat. Oh, ada. Bukan. Ini Facebook. Jadi analisis Facebook itu hanya bisa kita lakukan di page-nya. Ada analisis lain dengan memanfaatkan fasilitas pihak ketiga, tapi saya tidak menganjurkan itu ya, kecuali Anda memiliki tingkat keamanan yang tinggi terhadap Facebook saudara. Kalau tidak nanti bisa dihack. Itu Facebook. Yang kedua kita bisa menggunakan Facebook Engagement Matrix
Ada banyak online di sana. Yang saya sering pakai adalah Klipfolio. Jadi di Klipfolio saya bisa tahu siapa yang nge-like saya, siapa yang berkunjung ke laman Facebook saya, tapi tidak nge-like. Tapi setiap hari ada. Nah, ada haters juga. Dia pikir saya tidak tahu, dia suka mengunjungi setiap hari. Ada. Ketahuan menggunakan Klipfolio. Saya suka pakai ini. Ya. Sehingga nanti saya bisa tahu dalam satu posting misalnya saya membuat posting, like-nya hanya 23. Tapi yang visit itu bisa sampai 500 loh, saudara. Jadi saya tidak khawatir kalau di tempat saya like-nya hanya 17, 6. Karena sebenarnya saya menggunakan Klipfolio untuk melihat siapa aja. Kita bisa tahu siapa yang like, siapa yang mengunjungi Facebook kita. Nah, itu data. Grafiknya kelihatan. Page impression-nya kelihatan. Itulah yang kita analisis. Dalam yang disebut dengan etnografi. Twitter. Ya. Twitter juga memiliki engagement matrix. Kita bisa gunakan Klipfolio. Ya, saya bukan mempromosikan ya. Anda bisa gunakan aplikasi pihak ketiga yang lain, ya. Juga. Nah, YouTube itu sudah punya matrix sendiri. Kalau Anda YouTuber, di situ ada kolom analytics. Saya bisa tahu, oh, uang yang didapat di akun saya sudah Rp9.214. Ada 26 subscriber baru. Mendapat 6.000 views dalam 28 hari. Inilah data dari etnografi itu. Jadi kalau Anda tidak bisa mengerti dan mengolah datanya, yang nggak bisa melakukan riset etnografi. Makanya penting bagian awal, tentukan fokus riset Anda. Dalam kajian teologis apa. Ya. Instagram juga. Ini 1-9 ini yang sering saya pakai. Biasanya yang sering saya pakai itu Sprout Social untuk menganalisis metrik dari engagement metrik dari Instagram. Saya bisa lihat impresi orang-orang, siapa yang menonton videonya, siapa yang yang melihat profile visits. Saya salah seorang konsultan, saya menjadi konsultan dari sebuah perusahaan batik, saudara. Ya, dan mereka memiliki Instagram, mereka memiliki Facebook, mereka memiliki Twitter. Dari komentar orang terhadap Facebook, dari Instagram, yang nge-like gambar motif batik. Saya analisis dengan etnografi, sehingga saya beritahu kepada mereka, ini loh yang paling disukai. Loh Pak, yang like-nya sedikit. Yang kelihatan like itu sedikit, tapi yang mengunjungi banyak. Lalu kita tarik data itu, kita lihat tingkat pembelian. Kan pembelian sekarang online. Diekstrak data pembelian online itu, dilihat dari kota mana, dibandingkan dengan data yang muncul di Instagram, ternyata dari kota itu. Nah, makanya ini menjadi cara untuk menjual produk yang menjawab kebutuhan di kota itu. Maka di seluruh toko di kota A, kita buat motif B atau motif B. Di seluruh toko di kota C, motif yang dipasarkan motif C, bukan motif B. Karena kalau motif B nggak laku. Sifat masyarakat di kota C lebih menyukai motif ini daripada motif itu. Dan itu laku, saudara. Jadi kalau Anda menguasai ini, Anda bisa mengirim posting-posting tertentu di Facebook yang akan menjadi berkat bagi banyak orang karena Anda tahu pangsa pasar itu, siapa yang paling dominan membaca Facebook saudara. Dan bisa dibisniskan. Jadi kita bisa menggunakan data yang sudah tersedia, big data. Salah satu yang sering saya pakai itu We Are Social, HotShoe. Atau kita bisa menggunakan Indonesia Data ID. We Are Social itu akan memberikan kepada kita, bisa kelihatan layar saya, Rene? Bisa, Pak. Apa yang kelihatan? Masih kelihatan PowerPoint, Pak. PowerPoint, oke. Saya harus ganti begini saja.
Ini sekarang bisa kelihatan? Bisa, Pak. Oke, apa yang kelihatan? wearesocial.com. Ya, we are social. Ini dia. Jadi kita pakai aja ini. Kita tinggal lihat data apa yang ingin kita ambil dari, ngapain kita susah-susah ngumpulin. Data apa yang dia sediakan. Ya, kita tinggal ambil. Itu yang kita olah, kita analisis untuk bahan paper kita. Ada We Are Social Indonesia. Banyak sekali datanya. Juga saya suka menggunakan Indonesia Data. Ya, ambil saja. Intinya adalah tidak peduli dari sumber data mana, yang penting adalah datanya bisa dipertanggungjawabkan dan dikumpulkan oleh sebuah lembaga yang memang kredibel. Apa yang kita analisis dari semua data itu? Ini perhatikan ya, supaya Anda nanti bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan teologis. Pertama, Anda bisa melihat topik atau isu yang sedang trending. Apa sih isu yang sedang trending di gereja GSKI misalnya, atau di STT Ekumene, atau di gereja Pasoni, atau di kalangan orang Kristen yang sedang trending apa? Nah, itu kita analisis nanti. Kita juga bisa mendapatkan intensitas perbincangan, isu-isu yang paling hot apa. Komunitas yang sedang membicarakan sebuah isu, mana paling banyak? Mereka berada di kelompok mana, di wilayah mana? Atau siapa yang sedang dibicarakan? Figur apa? Siapa? Apanya yang dibicarakan dari dia? Kita melihat jaringan-jaringan percakapan yang terbentuk. Kita melihat bagaimana engagement audiens ke topik perbincangan yang sedang dibicarakan itu. Kita melihat sentimen. Siapa yang senang, siapa yang tidak senang. Kita bisa melihat data demografi audiens. Kita bisa melihat aktor-aktor sosial atau situasi terkini. Tapi pada umumnya di dalam etnografi ada 4 hal yang kita lakukan, yaitu melakukan text analysis. Kita menganalisis teks. Nanti kita lihat yang paling dominan apa. Kita melakukan social network analysis. Kita melihat bagaimana hubungan antara network. Kita bisa mengangkat sentimen, baik yang positif maupun yang negatif terhadap pernyataan tertentu atau terhadap tokoh tertentu. Dan kita bisa melihat tren analisis. Kedepannya gimana? Itu 4 kelompok di dalam etnografi. Dan ini bisa dijadikan bahan skripsi saudara. Bagaimana tren orang beribadah secara online. Coba jujur, mahasiswa STT Ekumene yang ada di ruangan ini, Anda lebih senang online apa offline? Nah. Ayo. Lebih senang online atau offline? Sudah enak online toh? Lebih senang, kalau saya sendiri lebih senang offline, Pak. Lebih senang offline. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Ada yang senang online? Ada yang online tuh, muncul tuh. Wah, ini orang pintar ini. Nah, online terus. Buat yang jauh pasti online, WKWK. Wah. Horas, Maruba, Sirait. Ya. Thomas, online. Muncul lagi. Siapa lagi? Kita bisa lihat sentimen mahasiswa. Nah, ini menjadi input buat manajemen. Manajemen STT. Ternyata mahasiswa lebih senang offline. Misalnya, langsung kecewa penonton. Ya. Atau ternyata mahasiswa lebih senang online. Online lebih efisien dan efektif. Belajarnya offline, tugasnya online. Wah, lebih keren lagi itu. Nah, kita mau melihat, ini kan baru pendapat Anda, tapi kita mau melihat tren keseluruhan. Itu bisa kita kerjakan melalui penelitian etnografi. Itu yang disebut dengan sentiment analysis. Dan kita melihat trennya kemana.
beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, BPTKG menyelenggarakan ICON-C. Dan saya bersama beberapa teman, ya, juga ada di sini kalau nggak salah itu hadir juga ya, membuat penelitian etnografi menggunakan Google Trends untuk mengamati ibadah online dan gereja online di Indonesia dalam kurun Januari sampai dengan Juli 2021. Jadi etnografi itu memberikan batasan ya, saudara, kapan dan data yang seperti apa Anda ambil, mulai kapan dan sampai kapan. Google Trends. Saya stop dulu supaya saya bisa berbagi layar. Oke. Ini. Saya kirim linknya di kolom chat. Ini misalnya. Kita ingin melihat tren dari misalnya apa? Ibadah online. Biarkan Google yang mencarinya buat kita. Ini dia. Mulai dari 9 Mei 2021 sampai 10 April. Dia memiliki puncak pencarian pada 19 sampai 25 2021. Oh, pantas. Karena itu menjelang Natal. Tahun 2021 masih pandemi. Jadi gitu cara kita menganalisis. Orang lalu mencari jadwal gereja dengan kata kunci ibadah online. Kita mau lihat di dalam saat ini sekarang. Orang mencari ibadah online jam 6.44. Nah, ini yang menjadi data buat kita. Makanya dari awal, tentukan Anda mau ngeriset apa. Sehingga Anda jadi tahu dan bisa mengarahkan data ini untuk kepentingan risetmu. Misalnya, kita mau meneliti kuliah online. Tinggi. Banyak pencarian mengenai kuliah online menggunakan kata kunci ini dalam 1 jam terakhir. Kita melihat di dalam 7 hari terakhir, dalam 1 tahun terakhir. Tinggi. Tapi coba lihat ini. Ini titik-titik. Ini tandanya kemana ini Bapak Ibu, saudara-saudara? Ke bawah. Berarti, mohon maaf ya, bagi yang ingin online tadi ya, ternyata trennya tidak online, tapi trennya menurun. Berarti orang tidak butuh lagi kuliah online, orang butuh kuliah offline, karena situasi sudah berubah. Nah, itulah cara kita melakukan analisis. Jadi data itu tetap data, sampai kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan riset kita. Nah, ternyata yang paling banyak mencari kata kunci ini adalah orang-orang yang ada di Aceh. Peringkat pertama. Peringkat keduanya dari Nusa Tenggara Timur. Baru Bangka Belitung. Nah, ini region-regionnya. Jakarta hanya 61%. Kita benturkan. Contoh, Hotman Paris. Kita lihat pencariannya. Di dalam 1 tahun terakhir. Coba lihat. Naik, kan? Bapak Ibu bisa mengamati ini naik. Jadi tanda titik-titik ini adalah prediksi bahwa pencarian perbincangan mengenai Hotman Paris akan makin tinggi lagi ke depan. Kita coba mix pencarian itu, misalnya apa Hotman Paris itu dengan apa? Dengan apa? Kita ingin melihat dengan konsep berbeda. Variabel apa yang ingin kita lihat? Ada yang usul? Iklima. Iklima Kim. Ternyata Iklima Kim itu nggak ada apa-apanya selama 1 tahun ini sampai di tanggal 10 April dia naik ke atas. Berarti ada sesuatu dengan iklim yang bersinggungan dengan Hotman Paris.
Dan ini adalah titik-titik yang akan memperlihatkan trennya. Siapa yang banyak mencari iklim-iklim, orang-orang dari Riau, orang-orang dari Nusa Tenggara Timur, dari Kalimantan Tengah. Kita bisa cari. Kita ingin lihat apa lagi? Misalnya Hotman Paris, kita ingin lihat dia dengan kata pengacara. Tinggi. Kita ingin bandingkan dia dengan siapa? Siapa orang kaya Medan yang ketangkap polisi itu? Indra Kents, Pak. Indra Kents. Kita lihat dengan pencarian Indra Kents. Indra Kents. Oh, ternyata lebih terkenal Indra Kents daripada Hotman Paris. Pada tanggal 27 Februari sampai 5 Maret. Tapi tren Indra Kents turun terus seiring dengan naiknya data mengenai Hotman Paris. Berarti isu mengenai Indra Kents sudah selesai dan dimulai dengan maraknya isu tentang Hotman Paris. Jadi cara kita menganalisis seperti itu. Oke, kita akan melihat. Misalnya Anda ingin mengusulkan penelitian agama tentang apa ya? Apa misalnya Alkitab. Gereja. Jadi data itu akan selalu ada. Orang mencari, itu rata-rata berada di atas pencarian 50 average-nya ya. Berarti rating terhadap kata kunci Alkitab dan gereja ini sangat tinggi. Dan ada satu masa, tanggal antara 10 sampai 16 April, mereka hampir bersinggungan. Kita harus cari apa yang terjadi di sini. Peristiwa sosial apa yang terjadi. Ya, itu yang disebut dengan mengintegrasikan semua data. Dan ternyata orang-orang yang paling sering membaca dan mencari kata kunci gereja adalah dari Maluku 33%, dari West Papua, ya, North Maluku, North Kalimantan. Kita bisa cari itu. Jadi data akan tetap jadi data sampai Anda memberikan makna terhadap data tersebut. Saya melakukan bersama teman-teman penelitian etnografi itu, ya, berdasarkan kriteria inklusif. Ini datanya. Tingkat pencarian menggunakan kata kunci ibadah online lebih tinggi atau lebih banyak dilakukan oleh para user Kristen dibanding kata kunci gereja online. Jadi mereka lebih mencari ibadah online daripada gereja online. Kalau gereja identik dengan denominasi. Itu loh cara menganalisisnya. Berarti selama masa pandemi tidak memandang dari denominasi apapun, yang penting bagi orang Kristen adalah mengikuti ibadah secara online. Itu kesimpulannya. Anda mengerti sekarang bagaimana memanfaatkan ini? Ya. Jika dilihat dari sebaran data 5 besar kota di Indonesia mengenai kedua kata kunci tersebut, maka muncul perubahan karakteristik. Memperlihatkan bahwa DI Yogyakarta memiliki user terbanyak yang menggunakan kata kunci gereja online daripada kata kunci ibadah online. Berarti orang-orang yang berada di daerah Yogyakarta fanatismenya tinggi. Karena mereka lebih senang mencari gereja online daripada ibadah online. Berarti mereka menyasar gereja-gereja tertentu. Nah, begitu cara menganalisisnya dari data yang ada. Ingat, data tetap data sampai Anda memberikan makna dan menafsirkan data itu. Sementara pencarian ibadah online itu peringkat pertamanya Papua, Riau, North Sulawesi, Central Kalimantan, East Kalimantan, Jawa, ini warna merah ini semua. Ini penelitian etnografi, saudara. Ini penelitian etnografi.
ada satu topik yang lain, ada satu alat yang lain selain Google Trends, yaitu Voyant Tools. Sebentar ya. Ya, bisa lihat layar ini? Belum? Ini dia, Voyant Tools. Ini dilakukan secara online, saudara, untuk menganalisis data media sosial. Data yang saya ambil itu saya ekstrak dari Twitter, saudara. Saya sudah kirim linknya di kolom chat. Ya, dari data deskripsi di Twitter, jadi ini, kita bisa mendapat analisis kata. Bisa lihat Voyant Tools ya? Bisa lihat? Kelihatan ya, Eren? Ya. Paling besar adalah Hotman. Ini HTTPS, ini bukan data, toh. Kita buang aja dia. HTTPS ini bukan data, merusak data kita. Sebentar. Nah, ini dia. Hotman. HTTPS ini buang. Oke, ini juga buang. Ini juga buang. Ini juga buang. Kata Hotman selalu dihubungkan dengan Paris. Dan kata Hotman itu di dalam penelitian Twitter dihubungkan dengan kata Kim, dihubungkan dengan kata asisten, dihubungkan dengan kata mantan, dihubungkan dengan kata iklima. Ini juga kita buang. Mendapatkan ini kita buang. Ini kita buang, coba kita buang Paris. Nah, berarti ada 4 kata yang terkait dengan Hotman di dalam penelitian kita, yaitu Kim, asisten, mantan, dan iklima. Nah, itu Anda analisis. Di sini ada data-data dari kata-kata itu. Vocab density-nya 0,131. Jadi ini bisa kita analisis, saudara. Ya, bisa kita analisis. Yang muncul itu dari mana saja. Siapa yang ngomong? Hotman itu ada di mana? Oh, ini pencariannya. Kim, pelecehan. Ini. Siapa yang ngomong itu? Ini. Gofar Hilman ngomong begitu. Kita bisa lihat data itu muncul di mana. Pelecehan. Siapa yang melakukan itu? Sumbernya dari mana? Kim. Asisten. Misalnya asisten, kita lihat tren asisten. Nih, makin lama makin turun nih. Oh, siapa yang ngomong ini? Ini yang baru ini, heboh. Hotman Paris sebut mantan. Asisten pribadi, agresif. Ini perlu waktu khusus nanti untuk berlatih ini, saudara. Karena yang penekanan kita pada hari ini adalah metodologi penelitiannya. Tidak bisa selesai dalam 2 jam untuk belajar ini. Tapi saya sudah memperlihatkan kepada saudara bahwa kita bisa melihat trennya. Kita bisa melihat siapa yang terhubung dengan siapa. Ya. Nanti kita bisa melihat seberapa besar keterhubungan Hotman Paris ini dengan kata pelecehan. Kita bisa menghitung itu. Kita bisa menghitungnya.
Sebentar. Oke. Kita kembali pada slide dulu ya, sedikit lagi. Oke. Jadi dalam Voyant Tool kita bisa kita bisa melihat kata-kata yang dominan. Kita nanti bisa mengeluarkan ini, yang tidak penting ini bisa kita keluar. Kita bisa melihat hubungan. Kita bisa melihat trennya seperti apa. Orang yang pintar menggunakan ini, dia bisa mengolahnya untuk kepentingan melihat tren saham misalnya. Atau tren perbincangan tertentu misalnya. Ya, menggunakan Voyant Tools. Nah, kesimpulan kita, data akan tetap jadi data, seperti apapun. Data hanya akan berarti ketika ditafsirkan. Jadi bagaimana kita menggunakan ini untuk penelitian teologis? Dalam etnografi, fokusnya kembali kepada tujuannya apa. Dan kata kuncinya apa yang hendak diangkat dari data yang ada di dalam dunia digital. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Saya kembalikan waktunya kepada Eren. Baik, terima kasih Bapak Sony atas pemaparan yang sangat informatif dan menambahkan ilmu yang baru bagi kita semua yang ada di sini. Baik Bapak, Ibu, dan para peserta, saat ini kita akan break dulu selama 5 menit. Kemudian kita akan sesi tanya jawab, dan jika ada pertanyaan bisa langsung chat di chat box atau bisa raise hand. Kita sekarang break selama 5 menit dan kembali di jam 7.12 waktu Indonesia Barat. Kita yang ke toilet, silakan. Baik, Bapak, Ibu, dan para peserta, waktu sudah menunjukkan pukul 7.12 waktu Indonesia Barat. Sekarang sesi tanya-jawab akan dibuka. Sudah ada chat yang masuk. Apakah narasumber sudah ada? Baik. Baik, Pak. Saya akan membacakan pertanyaan yang masuk ya, Pak. Ya, ya. Yang pertama dari Bapak Twin Yosua Raharjo Destianto. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama. Shalom, saya ingin menanyakan yang pertama, jika ingin meneliti suatu komoditas akun rohani, misal akun ideclare.id, dan menggunakan metode yang pengumpulan data langsung, apakah kita perlu meminta izin terlebih dahulu dengan pihak pengelola akun? Kemudian Bapak ada pertanyaan yang kedua, masih dari orang yang sama, untuk melakukan diskusi dan interpretasi, bagaimana kita bisa menambahkan literatur untuk mendukung interpretasi. Contoh, seperti tadi Bapak menyimpulkan bahwa di Jogja lebih fanatik atau cukup intuisi dari penelitian, Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama untuk akun-akun. Jadi kalau data itu sudah dirilis, maka kita free untuk menggunakannya. Kita bebas. Tapi kita memiliki kewajiban moral untuk, dan memang harus ada. Anda mengambil data itu di mana? Jangan jadi opini pribadi sendiri. Jangan sampai ada kecurigaan dari reviewer, nanti ini Anda karang-karang. Jadi kita harus mencantumkan dari mana data itu kita peroleh. Dan tentu saja data itu harus data yang valid, ya. Data yang bisa diakui, diterima bersama oleh terutama pengelola atau penyedia datanya itu memang pengelola dan penyedia data yang memang dikenal secara akademik. Dan kewajiban dari kita untuk kita mencantumkan sumbernya supaya bisa dilakukan verifikasi silang. Tidak harus minta izin, tapi kita cantumkan. Apalagi kalau sudah dijual dalam bentuk buku, ditampilkan dalam bentuk web, blog, ya kita gunakan Mendeley untuk mencantumkan sumbernya. Yang kedua, ketika kita mendapat sebuah temuan misalnya bahwa ada data ini memperlihatkan ada sesuatu yang aneh di Yogyakarta, seperti pertanyaanmu ya,
Nah, kita analisis itu. Kita lihat dari sisi budaya, kita lihat dari sisi interaksi sosial masyarakatnya, kita lihat dari perilaku-perilaku ibadah. Tentu kita membutuhkan data-data lainnya, apakah itu dalam bentuk buku atau hasil penelitian orang lain. Supaya kita tidak salah ngomong. Di dalam membangun argumentasi secara akademik, bukan hanya dalam penelitian etnografi, di dalam jurnal itu kan ada yang disebut dengan discussion. Nah, disitulah kita menggunakan latar belakang, menggunakan dukungan teori, dukungan hasil riset untuk mendukung argumentasi kita yang kita temukan berdasarkan data yang sudah kita peroleh. Itu jawaban saya. Airen. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak, dari peserta selanjutnya, yaitu Bapak Queen Hosea. Shalom, saya ingin bertanya, jika kita ingin melakukan penelitian terhadap perilaku followers dari akun sosmed, rohani, atau kampus teologi, apakah kita juga bisa gabungkan dengan pendekatan lain, misalnya fenomenologi terhadap beberapa followersnya? Terima kasih. Yang pertama kita harus luruskan dulu ya, penelitian terhadap fenomena tidak sama dengan metode penelitian fenomenologi. Metode penelitian fenomenologi based on psikologi. Jadi kita menggunakan teori psikologi untuk menganalisis sesuatu. Sementara, jadi kita melakukan penelitian fenomena, kita mengamati fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat, kita bisa meneropongnya dalam perspektif sosiologi, kita bisa meneropongnya dalam, kalau ini rohani menjadi dalam pengertian sosiologi agama, ya. Itu fenomena. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu penelitian fenomenologi. Saya reviewer di banyak jurnal, ya, penelitiannya meneliti fenomena di tengah masyarakat. Metode penelitiannya metode penelitian fenomenologi. Saya tulis di situ. Teori siapa yang kamu pakai untuk metode penelitian fenomenologi? Dia nggak bisa jawab karena dia salah menggunakan diksi itu, kata itu. Padahal yang dimaksudkannya sebenarnya melihat fenomena. Nah ini banyak terjadi di STT itu. Fenomena tidak sama dengan fenomenologi, saudara-saudara. Tolong itu diperbaiki. Ya. Jadi terserah, bisa aja. Apapun bisa kita lakukan dalam penelitian. Mau mencampurnya dengan apa bisa. Selama kita menjelaskannya dan mendeskripsikannya dengan jelas. Saya barusan submit di sebuah jurnal Q1, paper saya dikembalikan untuk revisi. Kenapa? Di situ reviewer berkata, saya membaca riset saudara bagus, tapi metodenya belum jelas. Tolong perbaiki bagian metode. Ya sudah. Jadi bagi saya sudah jelas, bagi dia belum jelas, ya jelaskan lagi. Yang penting kita bisa menjelaskan dan meyakinkan pembaca bahwa metode kita ini yang kita pakai di dalam cara kita melakukan penelitian. Jadi Anda mau menggabungkan metode apapun boleh, selama Anda bisa menjelaskan logika di balik pemilihan metode itu. Kenapa Anda memakai metode itu? Kenapa Anda memixnya dengan metode ini? Apa maksud dan tujuan Anda? Begitu jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak Sony. Bagi para peserta yang masih ingin bertanya, kita masih ada waktu. Bisa raise hand atau bisa chat. Oh, sudah ada yang raise hand. Disilahkan kepada Bapak Martin Supit untuk bertanya. Tidak kedengaran suaranya, masih di mute. Oh, sudah masuk? Sudah. Oke. Terima kasih Pak Sony. Saya dari Tomohon ini, Sulawesi Utara. Terima kasih untuk sesi ini dan materinya. Hal pertama yang saya ingin sarankan kepada panitia ialah jika memungkinkan untuk waktu-waktu mendatang masih ada sesi yang semacam ini, sebab saya yakin banyak aspek menyangkut etnografi ini. Jadi mungkin baru semacam saya lihat ini baru secara umum, tapi jangan salah kesan. Tapi yang saya mau katakan ialah
kalau ada aspek-aspek lagi dalam rangka dimensi penelitian etnografi, pasti ada pada Pak Sony, dan kalau itu bisa di-share di kesempatan-kesempatan lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ialah saya cuma mau coba orientasi atau klarifikasi dengan statement yang Pak Sony katakan tadi. Cukup saja di Facebook misalnya. Saya paham dalam rangka kalau misalnya etnografi, kita akan melihat subjek penelitian itu dari berbagai dimensi. Itu kalau etnografi. Tapi kalau etnografi, saya semacam ada persepsi, kita tidak bisa hanya di platform Facebook misalnya. Tapi ada baiknya juga kita telusuri itu di platform lainnya, misalnya Twitter atau platform-platform lainnya. Jadi yang saya mau katakan ialah, semacam saya mau katakan ialah, apakah memang spesifik cuma di Facebook kalau itu, atau memang sebaiknya di semua platform yang ada. Itu hal kedua. Itu saja. Makasih banyak. Ya, langsung ya, Eren. Ya, terima kasih Pak Martin. Jadi dalam target kita dalam etnografi itu kan luas ya. Luas. Saya mengusulkan Anda membaca buku analisis jaringan media sosial, ya, belajar etnografi, itu luas sekali. Jadi satu mata kuliah, saudara. Target kita malam ini adalah bicara mengenai bagaimana metode etnografi, pengenalan. Kita tidak bisa langsung masuk pada tools, nggak bisa kalau kita tidak bisa mengenali itu. Pelatihan bagaimana mengukur keterhubungan misalnya. Jadi memang betul kata Bapak luas. Jadi target kita malam ini hanya mengenal metodologi itu. Lalu yang kedua, dalam etnografi itu sangat bergantung pada sumber data dan tipikal sumber data. Dan setiap jaringan media sosial itu memang memiliki tipikal sumber-sumber data yang berbeda. Misalnya Voyant Tools itu hanya menganalisis Twitter. Tools-nya juga. Jadi belum ada alat yang bisa menganalisis semua media sosial itu. Serentak misalnya. Serentak. Nah, yang kedua, jawaban saya, tanggapan saya terhadap pertanyaan kedua, dalam metode etnografi karena sangat bergantung pada data, jadi kita fokus, kita mau mengekstrak data apa. Kita diperkenankan, dan di dalam metode etnografi diperkenankan mengambil dan fokus pada satu media sosial. Dari Twitter saja, dari Facebook saja. Makanya kalau Anda baca buku laporan-laporan etnografi itu, biasanya fokus pada menurut Twitter dalam rentang ini sampai rentang ini, menurut Facebook dalam rentang ini sampai rentang ini. Sangat jarang, walaupun ada satu dua yang menggabungkan semuanya. Tapi kalau memang Bapak memiliki tools untuk menggabungkan semuanya, ya monggo, silakan. Selama kesamaan data digitalnya itu ada. Ada. Misalnya kita mau melihat like, ya, dalam tema yang sama, misal, jadi data itu harus ada, misalnya data tentang digital religion harus ada di Facebook, dan data yang sama juga harus ada di Twitter, harus ada di YouTube. Nah, kita bisa gunakan itu dan kita analisis tiga-tiganya. Boleh. Tapi boleh salah satu saja. Boleh. Karena kalau data Twitter itu misalnya, kita bisa, itu datanya mengerikan loh Pak. Banyak sekali. Nanti kalau kita masuk dalam pelatihan itu, pelatihan analisis data itu ribuan. Kita format dulu kembali, kita ambil dulu datanya, kita pindahkan ke Excel, lalu kita ekstrak deskripsinya, baru kita bawa ke Voyant. Baru dianalisis di Voyant, misalnya. Itu ribuan. Banyak sekali. Tapi buat apa kita melakukan penelitian teologis hanya dengan melihat likes? Tentu ada hal yang lebih berbobot untuk kita lakukan. Monggo, silakan sesuai dengan kepentingan penelitian Bapak Ibu sendiri.
Boleh. Terima kasih. Ya. Baik, kita masih punya waktu, diberikan kesempatan lagi. Jika masih ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau chat di chat box. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin... Oh, ada. Ada. Baik. Dari Bapak Daniel FP, saya bacakan ya Pak. Shalom Pak, izin bertanya, bagaimana jika kita ketemu kasus di big data seperti Google Trends menyatakan kesimpulan A, namun setelah ditelisik lebih jauh, ternyata datanya adalah hoax, misalkan berkaitan data terkait politik identitas. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana verifikasi data dari big data untuk dikonfirm ke data yang lebih kecil. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Ini yang pertanyaan yang bagus. Jadi ketika kita mengambil data dari sebuah database, maka kita sudah harus mengenali karakteristik data itu. Kalau kita mau mencari gosip, ya ambil saja di Twitter. Jadi kita harus mengenali karakteristik-karakteristik. Kalau ini lebih serius misalnya, ya kita ambil sumber data yang sudah dikelola. Biasanya begini, kalau kita cari sendiri, itu jauh lebih berisiko datanya dibanding data yang sudah bentuk jadi dari lembaga penyedia data. Jadi kalau misalnya riset untuk skripsi, tesis, disertasi misalnya, lebih bagus kita mengandalkan penyedia-penyedia data. Mereka memiliki alat screening sendiri untuk memastikan bahwa data yang berada di dalam analisis mereka adalah data yang valid. Lalu bagaimana kalau kita melakukan itu sendiri? Nah, kalau dengan Twitter, ya delete satu-satu. Delete. Baca satu-satu. Ini tidak sesuai. Ini eksklusif. Coret. Ya. Kalau kita mau seperti itu. Jadi tergantung level penelitian kita ini apa. Google Trends misalnya, ya orang kan bisa memiliki banyak alasan untuk menggunakan kata kunci ibadah online. Ya. Makanya kita melihat bahwa ini adalah trends. Kecenderungannya lepas dari alasan orang mencari itu. Jadi kita bisa jelaskan, kita bisa deklarasikan bahwa ada juga kelemahan dari penelitian ini. Peneliti tidak mampu melihat alasan-alasan di balik orang dalam memilih satu kata kunci tertentu. Bisa. Tapi kita bisa mempelajari tren. Tapi dari data yang ada, tren penggunaan kata kunci itu seperti ini. Makanya kebanyakan riset-riset ini adalah deskriptif. Ya. Kecuali kalau kita mau serius misalnya, kita ingin melihat seperti tadi Hotman tadi ada hubungan A dengan B, B dengan C, C dengan D. Nah, kita bisa menghitung sebenarnya. Itu lebih valid. Kita bisa menghitung seberapa kuat hubungan itu. Dan hanya data-data yang memenuhi data-data yang memenuhi standar inklusif yang akan terhitung, yang akan masuk. Karena sudah ada bobot nilai statistiknya. Kita bisa memberikan markah 1 untuk satu hubungan, untuk 2 loncatan jadi 0,5 ditambah 0,5. Sehingga jadi ada perhitungannya sendiri. Butuh waktu itu untuk mempelajari itu, saudara-saudara. Begitu jawaban saya. Jadi kita tidak bisa melakukan big data, itu tidak bisa kita lakukan, saudara. Untuk mengandalkan big data, kita harus mengandalkan penyedia datanya. Makanya kita harus mencari penyedia data yang memang benar-benar bonafide, bisa dipertanggungjawabkan dan diterima oleh masyarakat ilmiah. Dan kita bisa deklarasikan bahwa semua data di dalam penelitian ini bukan berasal dari peneliti, tapi berasal dari pihak ketiga misalnya yang menyediakan data. Kita sebutkan saja sumbernya. Oh, berarti nanti pembaca akan maklum, oh ya, berarti dia mengabaikan hal-hal yang seperti ini karena hanya mau melihat hal-hal yang seperti ini. Demikian penjelasan saya.
Tidak ada salahnya kalau kita belajar ya, saudara. Jangan supaya apa? Supaya metode ini bisa kita aplikasikan di dalam riset-riset kita. Paling tidak Anda mahasiswa menulis dalam bentuk jurnal, ya, dalam skripsi. Pasti ada pakar-pakar, dosen-dosen Anda yang memang menguasai bidang ini, dan Anda bisa pilih beliau nanti untuk menjadi pembimbing supaya skripsi kita misalnya ya, kalau di sini kebanyakan anak S1 jangan studi deskriptif melulu atau eksegesis ayat ya. Coba lakukan metode etnografi terhadap apa pandangan orang terhadap kata kunci kemakmuran. Ya, lalu hubungkan dengan gereja, pengajaran tokoh siapa? Hubungkan. Itu, saudara. Ada sebuah alat tools lagi, tapi lebih berat, langganan, saudara. Jadi misalnya Anda cari kata kunci A dan kata kunci B, dia akan tunjukkan di mana dia bersinggungan. Nah, itu yang menjadi poin analisis kita. Yang lain diabaikan. Itu penjelasan saya. Cobalah mulai membuat dengan paper di kelas. Ya, Irene. Baik, terima kasih Pak Sony atas penjelasannya. Ternyata kita masih ada waktu bagi satu penanya terakhir. Jika ada, bisa raise hand atau langsung ke chat box. Jika tidak ada, saya ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir, Pak. Jadi untuk etnografi ini kita melakukan penelitian bisa dibilang kita bisa melakukan penelitian di sosial media, Pak. Nah, sekarang di sosial media banyak anak muda menggunakan fake account. Nah, apakah jika kita meneliti sebuah komunitas yang bisa terdiri dari beberapa fake account itu bisa dibilang kredibel, Pak? Terima kasih. Ya, makanya kembali kepada keputusan yang akan kita buat. Kita mau meneliti apa dan melibatkan media sosial apa. Karena ada juga kelemahan-kelemahan dari data. Dia tidak melihat itu adalah real account atau fake account. Dia tidak melihat. Dia tidak mau melihat itu. Kalau kita melihat data likes misalnya atau data sentimen, dia tidak melihat apakah ini berasal dari orang-orang yang memang palsu. Ya, dari Facebook misalnya kita mau menganalisis sentimen kita, tapi yang kita lihat adalah komentarnya. Terserah apakah memang itu kelemahannya. Memang itu kelemahannya. Ngajak kenalan misalnya dia menyamar atau memberikan komentar terhadap pengajaran dosennya atau pengajaran pendetanya. Dia menyamar menggunakan akun palsu. Nah, analisis etnografi itu based on data. Dia tidak melihat siapa. Lain lagi kalau kita mau menelusuri. Misalnya kita curiga dengan pernyataan ini, kita lakukan penelusuran. Ini siapa orang ini? Ya, siapa dia? Dan dia terhubung dengan apa? Itu biasanya saya gunakan software yang namanya Neclitic. Neclitic. Jadi kita bisa tahu siapa terhubung dengan siapa dan siapa meretweet siapa. Nah, di situ kita bisa menduga orang ini berkali-kali men-tweet di sini. Oh, berarti jangan-jangan orang ini palsu. Baru kita bisa menggunakan tools-tools yang lain. Sebentar, saya akan memperlihatkan kepada saudara. Jadi kembali pada tujuan kita, melihat sumbernya atau melihat pernyataannya. Ternyata di komputer saya yang lain, saudara. Maaf, saya tidak bisa perlihatkan. Jadi kita bisa dengan alat itu kita bisa tahu ini kalimat pertama ini awalnya dari mana sih? Ini haters ini. Saya bisa teliti, bisa tahu haters ini sumbernya dari mana. Siap? Oh, ternyata ini bukan haters pertama.
dia terhubung dengan ini. Nanti di jaringan itu disebut dengan analisis jaringan, network analysis. Kita lihat semua Twitter menumpuk ke dia, berarti dia sumbernya. Baru setelah itu kita tahu, oh ini sumbernya. Lalu kita mau teliti. Kita bisa lihat orang ini adalah orang yang asli atau orang yang palsu, menggunakan real account atau fake account. Tapi apakah memang itu tujuan kita untuk melihat real account atau fake account? Jadi setiap data memang punya kelemahan. Netnografi ini juga punya kelemahan. Ya, terutama dalam hal akuntabilitas. Terutama dalam hal reliabilitas. Makanya kita harus menyesuaikan dengan tujuan kita mau menggunakan netnografi ini untuk apa. Itulah sebabnya netnografi ini lebih banyak deskriptif. Ya, menjelaskan bahwa Aaron itu rambutnya hitam, panjang, bahwa di WA-nya itu dia pasang foto masa kecilnya. Itu namanya deskriptif. Dah, titik. Apakah foto yang dipasang itu adalah foto yang real atau tidak, saya tidak peduli. Saya hanya take a picture. Lalu saya paparkan. Spread. Jadi beda dengan analisis kuantitatif misalnya. Menguji teori menggunakan SPSS. Beda. Demikian, Eren. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ternyata masih bisa bagi satu orang lagi penanya terakhir jika masih ada. Disilahkan, bisa raise hand. Disilahkan Bapak Pendeta Jeffrey Lilomboba. Nah, sudah kedengaran. Sudah. Ya. Pertanyaan saya, Pak, bahwa saya setuju dengan Bapak bahwa netnografi adalah salah satu metodologi yang juga punya keterbatasan. Dan, sepertinya tidak bisa memilah ini yang baik atau tidak. Dan kita tahu dalam dunia media sosial itu sekarang ada buzzer. Buzzer ini untuk mempengaruhi opini. Sehingga data yang akan kita gunakan, valid atau tidaknya, artinya itu data yang benar apa tidak, itu seperti yang Bapak sampaikan, akhirnya kita harus menggali lebih dalam lagi untuk mengetahui bahwa ini adalah yang benar dan salah. Nah, maksud saya, karena ini kita bicara di dalam konteksnya adalah teologi, ya kita ingin melihat saran yang terbaik seperti apa, karena dalam dunia literasi pun, contohnya di Wikipedia, kalau kita klik satu nama, misalnya tentang Daud, ternyata yang sunting, yang edit itu lebih banyak yang dari agama yang sebelah, yang Kristen itu sedikit sekali. Akhirnya terjadi pola pikir yang sebenarnya ini tokoh Kristen, tetapi yang dibahas di sana tidak dalam konteks Alkitabiah seperti itu. Oke, Pak, itu saja. Terima kasih. Ya, saya ingin kembali pada pernyataan saya sebelumnya bahwa memang setiap metode penelitian itu memiliki tujuan khas. Jadi kalau saya menggunakan metode A, saya punya tujuan khas. Ada kekhasan sendiri. Saya menggunakan tujuan B, saya ada kekhasan sendiri dari tujuan B, tapi di balik kekhasan itu memang ada kelemahan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, memang betul. Makanya netnografi ini lebih pada deskriptif. Jadi dia memaparkan yang sentimen negatif berapa orang. Dia tidak peduli apakah sentimen negatif itu dari buzzer atau dari fake account, dia tidak peduli. Pokoknya dia melaporkan yang sentimen analisisnya negatif sekian persen, yang positif sekian persen. Hanya itu, that's it. Makanya kan kita perlu memberikan rambu-rambu di depan bahwa hasil penelitian ini mengabaikan sumber data yang otentik, misalnya. Bisa.
Nah, dalam penelitian agama saya lebih merefer itu sebenarnya menggunakan analisis sentimen ya. Orang kan misalnya dia menggunakan menjelek-jelekkan, tapi dia menggunakan fake account. Tapi paling tidak dia menyampaikan isi hatinya, bukan? Walaupun fake account, kan kita tidak bergantung pada sumbernya, kita bergantung pada responnya. Yang kita teliti kan respon, ya kan? Kenapa dia menggunakan fake account? Supaya identitasnya tidak terungkap. Tapi yang dia ungkapkan adalah real. Apakah itu buzzer atau tidak? Ya, tapi percayalah Pak Jeffrey, bahwa metode ini seringkali dipakai dan juga pernah saya pakai untuk memenangkan seorang bupati. Untuk melihat siapa yang menjadi target kita. Ya, lepas apakah itu benar atau tidak, pokoknya pangsa pasar kita ini. Oh, berarti masyarakat akan kita lempar dulu isu. Ternyata sentimen masyarakat positif. Lalu kita ambil isu itu sebagai feedback kita untuk merancang strategi kampanye. Saya melakukan itu, saudara. Sampai pernyataan calon bupati ini kita setir. Bapak harus ngomong kata kunci ini, karena setelah ini nanti kami main di multimedia. Dan menang. Jadi sentimen, mengubah sentimen negatif menjadi sentimen positif. Dan angkanya keluar. 24 jam kemudian kita ukur. Lalu kita melibatkan brand yang lain. Saya biasanya menggunakan brand 24. Nah, hanya itu berlangganan ya, saudara. Untuk ikut membantu menganalisis kita. Sehingga kita lihat, oh, ternyata analisis kita paralel dengan analisis dia. Oke, berarti ini sah. Jadi kita bisa mempengaruhi opini publik. Nah, kalau dalam riset ilmiah, biasanya sentimen itu lebih saya anjurkan menggunakan in vivo, analisis in vivo. Jadi kita hanya sebatas dalam etnografi ini melaporkan ini data yang besar ini kita bisa pilih untuk kepentingan ini. Nah, kalau kita mau menganalisis ya kita menganalisis kenapa sentimen orang negatif, kenapa sentimen orang positif. Seperti itu Pak Jeffrey. Terima kasih tanggapannya. Kembali pada Irene. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir juga webinar kita pada malam hari ini. Saya mewakili Ketua STT Ekumene, Dr. R.C. Sabdono, dan juga Kaprodi S1 Teologi STT Ekumene Jakarta, Bapak Grenikson, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi bagi narasumber kita pada hari ini, Bapak Sony, atas materi yang diberikan dan memperluas wawasan kita pada malam hari ini.